Perkenalkan, nama saya Vera Sri Handayani. Saya berasal dari kelas Akuntansi 2 untuk mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasar uang atau kurva LM dengan menggunakan teori presensi likuiditas. 1. Teori presensi likuiditas. Teori ini mengacu pada permintaan uang yang diukur melalui likuiditasnya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang menyebutkan konsep tersebut dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Buku ini membahas hubungan antara suku bunga dan permintaan penawaran. Dalam istilah dunia nyata, semakin cepat suatu aset dapat diubah menjadi mata uang, maka semakin liquid aset tersebut. Kedua, penawaran uang. Persediaan uang dikelola dan diatur oleh pengambil kebijakan moneter. Dalam hal ini disebut dengan bank sentral. Oleh karena itu, semua hal terkait persediaan dan peredaran uang di pasar ditentukan melalui kebijakan yang diambil otoritas tersebut. Dengan demikian, penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga atau bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga. Secara konseptual, penawaran uang dipresentasikan dengan jumlah real penawaran uang atau supply for real money balance, di mana dilambangkan dengan MS per P. MS dikatakan money supply dan P disebut dengan level harga. Ketiga, permintaan uang total. Pada prinsipnya terdapat 3 motif pelaku ekonomi saat memegang uang, yakni motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif spekulasi ini sendiri menurut beberapa literatur disebut dengan motif aset. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa motif sesungguhnya bukan hanya untuk berspekulasi, tapi juga menumpuk aset atau portofolio. Berikut kita bahas masing-masing dari motif transaksi tersebut. 1. Motif transaksi. Motif ini didasarkan oleh perilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya rutinitas, misalnya konsumsi makanan minuman, proses jual beli produk, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi saat memegang uang untuk tujuan transaksi, antara lain jumlah pendapatan atau income amount, di mana semakin besar income maka semakin besar pula kemungkinan meningkatkan transaksinya. Rentan waktu atau time gap, di mana dalam tiap penerimaan likuiditas semakin sering likuiditas diterima maka semakin besar pula keinginan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, kebiasaan berbelanja atau spending habit, yaitu semakin tinggi kebiasaan berbelanja maka semakin besar pula keinginan untuk melakukan transaksi. Karena motif transaksi didasari oleh pemenuhan kebutuhan rutin, maka kurva permintaan uang untuk motif transaksi bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga. Dengan kata lain, berapapun tingkat suku bunga, permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. 2. Motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini didasari oleh setiap pelaku ekonomi yang memiliki keinginan untuk menyimpan sebagian dari pendapatan mereka supaya dapat digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Alasan inilah yang mendasari motif memegang untuk berjaga-jaga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk berjaga-jaga antara lain jumlah pendapatan atau income amount, di mana semakin besar income maka semakin besar pula keinginan menyimpan lebih banyak uang untuk berjaga-jaga. 2. Tipe kepribadian atau personality type, di mana individu yang meyakini pentingnya masa depan akan cenderung mengantisipasinya dengan menyimpan lebih banyak uang. Kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga serupa dengan kurva permintaan uang untuk motif transaksi, yakni inelastis sempurna terhadap tingkat suku bunga.
Selanjutnya yang ketiga ada motif spekulasi atau sering disebut juga dengan motif aset, yaitu keinginan memegang uang atau berspekulasi didasari pada perilaku pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan dari meningkatnya nilai portofolio di masa yang akan datang, misalnya melalui pembelian saham atau obligasi. Dengan demikian, besar kecilnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi pengambilan keputusan para pelaku ekonomi tersebut, di mana semakin rendah tingkat suku bunga itu dilihat dari nilai uang yang dipegang, maka akan mendorong pelaku ekonomi meningkatkan spekulasinya berdasarkan dengan membeli lebih banyak saham atau obligasi. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, bagian keempat, keseimbangan pasar uang. Kondisi keseimbangan pasar uang dapat dinyatakan sebagai berikut. MS sama dengan L. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Keseimbangan pasar uang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Ketika jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar bertambah, maka keseimbangan berubah, dan karena itu tingkat bunga keseimbangan juga berubah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara pendapatan dan bunga. Ketika pendapatan atau yang dilambangkan dengan Y naik dan L1 atau uang aktif naik, maka penawaran uang atau MS-nya akan tetap dan pasar uang L lebih besar daripada MS. Atau ketika tingkat bunga naik dan L2 atau uang beku turun, maka kondisi pasar uang L sama dengan MS. Selanjutnya, ketika pendapatan turun, L1 atau uang aktifnya turun, penawaran uangnya tetap, maka pasar uangnya yang terjadi L lebih kecil daripada MS. Begitupun ketika tingkat bunga turun, L2 atau uang beku naik, dan kondisi pasar uang yang terjadi L sama dengan MS. Selanjutnya kita akan membahas poin ke-6, persamaan kurva LM. Persamaan kurva LM ini bisa dirumuskan dengan MS sama dengan KY ditambah LO dikurangi HI, atau I sama dengan LO dikurangi MS per H ditambah KY per H. Sebagai tambahan, I ini sendiri, I kecil ini sendiri, sebagian dari beberapa literatur ada yang menggunakan dengan R kecil. Jadi mau menggunakan I kecil atau R kecil itu sama saja. Selanjutnya poin ke-7, kemiringan kurva LM. Semakin tinggi nilai K atau semakin rendah nilai H, kurva LM akan semakin curam. Sebaliknya, semakin rendah nilai K atau semakin tinggi nilai H, maka kurva akan semakin landai. Pada kasus ekstrim di mana H sama dengan 0, kurva LM menjadi vertikal. Dan pada kasus ekstrim lainnya, yaitu H sama dengan tak terhingga, maka kurva LM menjadi horizontal. Selanjutnya poin ke-8, penyebab bergesernya kurva LM. Ada beberapa hal yang menyebabkan pergeseran dari kurva LM itu sendiri, yaitu 1. Adanya perubahan dalam nilai parameter K atau H. 2. Adanya perubahan permintaan uang spekulasi otonom LO. Dan yang ketiga, ada perubahan penawaran uang. Sehingga dapat disimpulkan dari teori likuiditas ini bahwa
pasar uang atau kurva LM dengan menggunakan teori frekuensi likuiditas, yaitu sebagai dasar untuk menderivasi kurva LM. Gagasan dari kurva LM adalah menjelaskan pengaruh perubahan pendapatan terhadap perubahan tingkat bunga keseimbangan pada tingkat penawaran uang tertentu. Kurva LM merupakan daftar kombinasi dari berbagai tingkat pendapatan dan tingkat bunga ketika pasar uang berada dalam keseimbangan. Kurva LM memiliki slope atau kemiringan positif karena untuk penawaran uang yang tetap, kenaikan dalam pendapatan menyebabkan kenaikan dalam tingkat bunga. Slope kurva LM ditentukan oleh tinggi rendahnya koefisien elastisitas pendapatan dari permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan koefisien elastisitas bunga dari permintaan uang untuk spekulasi. Pada kasus ekstrim klasik, kurva LM menjadi inelastis sempurna, dan pada kasus ekstrim lainnya yaitu kasus perangkap likuiditas, kurva LM menjadi elastis sempurna. Kurva LM mengalami pergeseran karena beberapa sebab. Adanya kenaikan dalam penawaran uang menggeser kurva LM ke kanan, dan menciutnya penawaran uang menggeser kurva LM ke kiri. Titik-titik manapun yang ada di sebelah kanan bawah kurva LM menunjukkan pasar uang mengalami kelebihan permintaan uang atau EDM. Dan titik-titik manapun yang ada di sebelah kiri atas kurva LM menunjukkan pasar uang mengalami kelebihan penawaran uang ESM.